Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan tokoh masyarakat yang akan disampaikan oleh Bapak Teguh Said. Jadi waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pengasuh Yayasan PPA Nurul Huda Kampung Karakter, yang kami cintai para pendidik, para guru PPA alias yayasan, yang terhormat Bapak pimpinan Kampung Karakter alias Bapak Pemulung beserta jajarannya, Bapak Ketua PPA, Bapak Ketua PPK, Pak Mantan Kecil, ibu-ibu semua yang kami hormati, dan anak-anakku semua yang kami sayangi. Alhamdulillah, Allah menghendaki pada hari ini kita bisa bermuajah, bisa berkumpul dengan tidak ada halangan. Mari kita sama-sama ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Walaupun yang ngomong sekarang agak kabur makanya sebelah, tapi itu tidak apa-apa karena itu semua adalah kehendak Allah. Saya mohon doanya mudah-mudahan telah kembali lagi seperti biasa. Jadi sangatlah beruntung kita sebagai hamba Allah bisa memegang agama Allah, agama Islam. Sangat beruntung. Karena begini, di dalam Al-Quran diterangkan insyaallah, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Jadi sangat beruntung bagi yang orang kemarin selama bulan puasa terus-menerus tidak ada berhenti, alias orang yang beriman. Itu artinya orang yang beriman, orang yang beruntung. Jadi keberuntungannya ini di mana? Untung di dunia, untung di akhirat karena beriman. Saya yakin bahwa yang berkumpul ini adalah orang-orang yang beriman semua. Kalau nggak beriman nggak mau lah, berat lah. Karena dengan keimanan yakin bahwa Allah menghendaki kita bisa berkumpul, diberi kesehatan, diberi rezeki, semua itu keyakinan kita bahwa Allah yang mengasih. Dengan adanya kita beriman ini,
maka kita ini mau sholat, sholat. Nah ini mau sholat. Kalau yang masih ketinggalan itu nanti dilanjutkan, jangan sampai ketinggalan, itu aja kuncinya. Kemarin yang bolong nanti tempel supaya nggak bolong puasanya. Yang sholatnya ketinggalan nanti ditempel-tempel, lama-lama rapet. Kenapa? Manusia ini adalah tempatnya lupa dan salah. Betul nggak, Bu? Betul. Bapak-bapak betul nggak? Betul, Pak. Betul. Betul. Berarti itulah. Jadi karena manusia ini banyak kali godaan bermacam-macam, maka kita tiada lain yang disampaikan oleh para ulama, bertaubatlah, mohon ampun kepada Allah. Hanya kepada Allah saja, bukan. Wabil walidain ihsan, berbaktilah kepada kedua orang tua, sudah lewat. Jangan coba-coba berani kepada kedua orang tua. Ridho mahri, ridho walidain, itu tidak ada alasan. Maka seandainya ada, itu mohon maaf segera. Itu terutama kepada kedua orang tua. Karena manusia ini banyak godaan yang lain, sampai diteruskan ayatnya, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kebanyakan orang itu hanya memikirkan urusan dunia. Itu kebanyakan sampai lupa urusan padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih bagus dan lebih kekal. Kenapa pilih yang sebentar? Karena manusia ini adalah banyak godaan. Di samping itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, karena masih dikasih kesempatan, Allah memberi kesempatan selama masih hidup adalah saling memaafkan. Terutama saya sebagai mantan ini, tentunya banyak kesalahan saya. Pribadi saya kepada bapak dan ibu semua, saya mohon maaf lahir batin. Dunia akhirat bisa dimaafkan, Bu Pak? Insya Allah. Apabila ada kesalahan bapak dan ibu, sudah saya maafkan hari itu. Sudah lewat, sudah saya maafkan, nggak ada lagi kesalahan. Itu kalau masalah seandainya ada, tapi ibu bapak nggak ada, bersih modelnya. Jadi karena sudah dimaafkan, saya terima kasih. Mudah-mudahan Allah mengabulkan atas apa yang telah diizinkan oleh bapak dan ibu, saling memaafkan. Dan yang nomor dua, bapak dan ibu, saya betapa gembiranya bahwa ibu dan bapak masih memperjuangkan anak-anaknya, cucu-cucunya untuk membela agama Allah yang dipimpin oleh Pak Tengku Mahmud beserta para dewan gurunya. Seandainya tidak bersedia, bagaimana? Masya Allah. Tidak ada lagi cerita, habislah agama Islam. Maka dengan adanya perjuangan para ulama, perjuangan para dewan guru, semoga Allah senantiasa memberi petunjuk, memberi jalan yang lebih bagus, dijauhkan dari mara bahaya, dimudahkan rezeki yang berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaat Tuhan kami atau orang tua kami, mohon doa restunya lah. Mudah-mudahan para pejuang ini bisa terus, sehingga nanti diperjuangkan sampai cucu-cucu kita ada generasi terusnya lebih ramai lagi. Mudah-mudahan Allahumma amin. Karena dengan adanya zaman sekarang, kalau kita tengok zamannya ini sudah zaman hancur. Kenapa tidak open dengan urusan agama? Karena sesuai tadi, batu tirunal hayatun dunia, hanya urusan dunia aja lah.
Tetapi dengan adanya keyakinan Bapak dan Ibu masih yakin walaupun memperjuangkan anak masih diberi rezeki. Itu dengan keyakinan. Apalagi Bapak Teguh Mahmud luar biasa keyakinannya, sehingga saudara-saudara yang ada di Kayu Luas bisa minta doa restu, minta tolong, semua itu sudah nyata dan keyakinan Bapak ada. Sebaliknya Bapak-bapak sendiri begitu juga nanti, jangan kita abaikan ilmu Allah yang telah diberikan kepada orang tua. Ambillah, mintalah ilmu-ilmu Bapak yang telah ada dan ilmu Bapak yang sudah disediakan, tolong diresapi, tolong dipelajari bagaimana untuk penerus-penerus yang akan datang. Bersedia Bapak-bapak Ibu, terutama yang penerus dengan adanya berjuang, mudah-mudahan Allah akan menjadikan kampung kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun. Mudah-mudahan dengan perjuangan Bapak dan Ibu, jadilah kampung kita ini kampung yang merdeka, bagus dan subur kang sarwatina tinandur. Subur kang sarwatina tinandur. Cuman pesan Bapak sedikit, apabila kita di dalam keluarga ada kesalahan, saya mohon saya bersama teruskan dadanya aja. Subhanallah, sabar. Walaupun aku dimarahin si Anu, sabar. Bapak sabar ya, supaya mudah memaaf. Kalau kita berkeras kepala, payah memaafkan. Ibu begitu juga Bu ya, kalau pernah sama Anu tuh sabar. Mudah-mudahan bisa saling maaf. Itulah teknisnya. Jangan berkeras kepala. Aku kalau nggak ini itu nggak pemaafkan, jangan. Karena yang punya kampung ini adalah Bapak dan Ibu semua. Yang menjaga keluarga, menjaga kampung adalah kita semua. Mau dihancurkan kita yang menghancurkan, mau dibangun kita yang membangun. Itu. Bapak tanya Pak Kece ini, Pak Kece kalau tanpa didukung bapak-bapak dan ibu pun akan bisa jalan. Bapak ibu pun kalau tanpa didukung Bapak Kece dan bisa juga sama. Ulama umarok sama-sama seperjuang. Makanya ada perintah, ada ingat yo mangun yang artinya apabila kita di belakang Pak Ketik dukung program pimpinan didukung. Kalau kita yang paling nomor 3 berdoa, doakan, karena kita nggak bisa gerak apapun lagi. Mau bantu tenaga nggak bisa, pikiran nggak bisa, yang ada doa. Itu teknis. Semua itu adalah saling kerjasama. Bisa diterima Bu? Bisa ya. Kenapa? Saya sendiri ini bisanya cuma ngomong, kalau pelaksana saya sama. Karena lebih parah saya. Karena manusia biasa, sudah saya bilang tadi, manusia itu adalah orang yang banyak kesalahan dan kehilafan. Untuk Bapak dan saya mau mengakui sendiri, kalau nggak mau mengakui gimana? Paling hebat katanya nggak bisa. Hadirin, hadirat, para santriwati, semua yang kami banggakan. Jadi untuk hari ini sudah saling maafkan. Jadi teknis untuk bersalam-salaman nanti sama Pak Teguh Mahmud. Jadi saya sekedar menyampaikan untuk menyupport bahwa masyarakat Payakumbuh ini bisa maju
karena kita sendiri yang memajukan. Mundurnya kampung kita yang memundur, hancurnya kampung kita yang menghancurkan. Tapi dengan keyakinan dan ketabahan Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi terhadap kita semua. Jadilah baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Tengku Salim yang telah mewakili kita semua. Jadi walaupun belum akhirnya acara ini, kita pun sudah merasa plong atau sudah merasa ringan beban kita yang sudah diwakili untuk saling memaafkan. Nah, jadi kita saling ingat apa yang dipesan oleh Bapak Tengku Salim tadi, yaitu kita sebagai umat Islam untuk saling memaafkan. Nah, jadi untuk selanjutnya yaitu acara inti Mau'idoh Hasanah yang akan disampaikan oleh Mbah Ahmad Mahmud. Jadi waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Bapak Kepala Desa bersama staf perangkatnya semua yang kami hormati, kepada Bapak Tengku Salim beserta tengku-tengku yang lain semua yang kami hormati, kepada para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat semua yang kami hormati, juga kepada anak-anak, cucu-cucu kita semua yang kami sayangi. Sebelum kami menyampaikan acara halal bihalal, pertama-tama kami memandangkan puja-puji rasa tasakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini Allah telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta beberapa nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul atau bermuajah dalam rangka yaitu halal bihalal. Mudah-mudahan dengan halal bihalal kita semua senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya halal bihalal tersebut akan membuahkan kemanfaatan, kemaslahatan bagi kita semua, manfaat, maslahah
fiddini wad dunya wal akhirah amin Allahumma amin. Kedua kalinya rahmat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan ke pangkuan beliau Rasulullah SAW, yang mana beliau telah kita ikuti syariat-syariatnya, dan beliaulah yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita tergolong umat yang akan mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ketiga kalinya Pak Bu, monggo kita sareng-sareng bareng-bareng ya. Apa itu? Tolabul ilmi. Kalau masalah lain-lain tadi sudah disampaikan oleh Pak Teguh Salim dan juga lainnya. Sekarang tinggal tolabul ilmi, lantaran tolabul ilmi itu sangat-sangat penting bagi kita semua umat Islam hidup di dunia, karena tanpa ilmu kita hidupnya tidak akan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kita hidup di dunia dibarengi dengan ilmu, insya Allah kita semua akan selamat di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita semua baru siap atau selesai menjalankan puasa bulan Ramadan. Yang puasa bulan Ramadan itu di situ penuh maghfirah dan juga rahmat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat maghfirah dari Allah dan rahmat dari Allah. Amin Allahumma amin. Kalau bisa Pak Bu, puasa bulan Ramadan, habis Ramadan, jangan diputus amal yang ditempuh di waktu Ramadan. Amal selain puasa maksudnya Bu, syukur bagi kita kalau bisa Pak Bu nyambung untuk memperbanyakkan amal ibadah demi bekal kita kembali kepada Allah. Kita disuruh oleh Allah dan Rasulnya, diperintahkan untuk memperbanyak ibadah, terutama puasa Ramadan. Kalau bisa disambung sunnah 6 hari setelah Ramadan. Kalau kita semua mau nyambung 6 hari setelah Ramadan, setelah puasa ya, kita akan mendapat pahala dari Allah yang akhirnya untuk bekal kita kembali kepada Allah. Itu seperti Pak Bu, seperti puasa 1 tahun terus menerus, tidak ada hentinya. Banyak apa banyak Bu? Banyak apanya? Pahala sudah ditempuh Bu. Ini Bu Pak, puasa bulan Ramadan sebenarnya itu tidak harus tanggal kedua Syawal sampai 7, itu tidak Pak Bu.
di sini masih banyak sekali waktu untuk puasa Syawal. Selaginya masih di bulan Syawal, kalau ada yang ingin mendapat ridho dari Allah, pahala dari Allah, itu bisa kita tempuh. Yaitu selagi belum habis Syawal. Kali ini baru tanggal berapa Pak Bu? 8. Jadi masih ada waktu. Kalau besok-besok itu sudah tidak banyak jajan-jajan. Tapi kalau besok-besok biasanya yang banyak megang cangkul. Kalau sudah megang cangkul kira-kira Lemes, Pak. puasa 6 hari kira-kira berat apa berat? Boleh berat lantaran ganjarannya berat. Umpama ganjarannya kurang berat, enteng. Tapi lantaran ganjarannya berat, abot. Tapi mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, mumpung masih ada kesempatan. Kalau yang ingin puasa 6 hari, monggo. Soalnya kata Rasul, ad-dunya mazruatul akhirah. Di dunia inilah tempat ladang akhirat. Jadi kita mau menanam amal ibadah itu di dunia apa di akhirat Bu? Di dunia inilah kita kata Rasul ladangnya akhirat. Kalau kita di dunia tidak mau bikin tanaman untuk akhirat, panen apa panen Bu? Biar panen kita harus mau menanam amal akhirat. Jangan malas-malas kita bikin amal akhirat untuk bekal di akhirat. Karena nanti keduanya kita akan hidup di mana? Di alam setelah kita hidup di dunia diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, disuruh yaitu bikin amal, nanam amal di dunia untuk bekal di akhirat, terutama bekal di alam kubur. Kita semua akan mati apa mati Bu? Mati. Pasti mati. Mau tidak mau semua manusia akan mati. Kalau mati uangnya dibawa apa dibawa Bu? Tidak. Emasnya dibawa apa dibawa Bu? Tidak. Semua ditinggalkan. Yang nggak ditinggal apa Bu? Amal soleh. Makanya kita diperintah memperbanyak amal soleh, itu sewaktu di dunia. Kalau sudah bertempat di alam barzah atau alam kubur, kita tinggal mengalami dua masalah. Masalah yang satu nikmat kubur, yang kedua siksa kubur. Pasti itu mau tidak mau harus ditempuh. Kalau banyak amalnya, amal soleh maksudnya,
itu akan mendapat nikmat kubur. Tapi kalau sedikit amalnya, amal kebagusannya, ya dapat nikmat kubur mungkin cuma sedikit. Tapi kalau banyak, insya Allah nikmat kubur akan banyak. Di alam kubur, Pak Bu, itu semua orang dalam Al-Quran diterangkan. Adanya Pak Bu di alam kubur itu semua orang bilang betul apa betul? Menyesal, minta dipulangkan ke dunia kepada Allah, yang maksudnya pulang di dunia akan beramal soleh. Itu dalam Al-Quran. Maka kalau sudah di alam barzakh, tidak mungkin akan dikembalikan walaupun berapa besarnya penyesalan. Maka sebelum kita menyesal, Pak Bu, itu kita diperintahkan beramal yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya hidup di dunia. Kita hidup di dunia, Bu, Pak, harus sabar menghadapi perintah Allah. Walaupun berapa beratnya, harus kita sabari. Maksudnya sabar kok tidak menjalankan perintah Allah, sabar menempuh perintah Allah. Walaupun repotnya repot, waktu sholat kita sholat. Jangan sampai sholat 5 waktu ditinggalkan. Itu sabar. Jangan tidak sabar menjalankan perintah Allah dan tidak sabar menjauhi larangan Allah. Dalam Al-Quran diterangkan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasobiru warabitu wattaqullah la'alakum tuflihun. Isbiru podo sabar sira kabeh, wasobiru lan nyabar perintah Gusti Allah. Warabitu kan podo cancut kali rondo, ngerti cancut kali rondo? Yaitu siap-siap menjalankan jihad fisabilillah, yaitu menjalankan perintah wattaqullah dan takwalah kepada Allah. Sabar yang pertama sabar. Orang sabar, Pak Bu, dalam Al-Quran isbiru wasobiru, sabar bukan dalam arti sabar glojong, nanti glojong kok. Pak, tidak bertanggung jawab, glojong bahasa Jawa. Masa bodoh. Sabar tapi tidak tahu isinya sabar, glonjong. Contohnya masalah sabar, umpama bapak ibu, bapak umpama istrinya diminta sama ibu, umpama
diminta sama Allah. Kita sabar apa sabar tuh? Sabar apa sabar? Seperti ya? Ibu-ibu, bapaknya diminta sama orang umpama. Ibu-ibu, ya, diminta sama orang kira-kira bapak-bapak. Sabar apa sabar? Itu kalau dibiarkan Pak Bu, itu namanya sabarnya sabar blonjong. Ngerti blonjong? Tidak bertanggung jawab. Mandel. Jadi sabar itu bukan dalam arti blonjong. Kenapa air ya pernah kanggone lah. Wong lanang wong wadon pernah kanggone ada tuh lain. Agar bapak kayak maksudnya dijaluk karo wong utawa ibune dijaluk karo wong. Kudune dibelang kepriwe? Ora wong kadang-kadang direwangi parang-parangan kan ya Pak? Nang TV kan ya? Ora nang TV tok. Direwangi parang-parangan ambek ibune dijaluk utawa bapake dijaluk. Agar anu diuli kowe sabare jenenge sabar blonjong. Ora sabar sing sabar bertanggung jawab. Kudune walaupun ibune kadang-kadang anake akeh. Ngomelan umpama, tapi ibune ternyata kan orang ngomelan. Manut kabeh. Orang harus ngomel. Walaupun anaknya akeh ngomongan aja dhewe menang. Pak, angger anu bojone dijaluk kok dhewe menang, kowe jenengane sabare sabar. Blonjong. Apalagi kita Pak Bu, sedangkan Nabi Ibrahim Pak Bu, Nabi Ibrahim, Nabi dan Rasul. Bojone Nabi Ibrahim, siapa bu jenengane? Keladan kabeh. Ya seneng iringan keladan kabeh. Ibu maning, Bu, siapa bojone Nabi Ibrahim? Yang pertama. Sarah. Dewi Sarah. Nabi Ibrahim tindak mari Mesir. Nang Mesir ada raja yang kerjaannya ngerampas bojo sing ayu. Ngerti bojo ayu? Istri cantik. Kalau istri yang cantik semua dirampas oleh raja Mesir. Nah Nabi Ibrahim biar istrinya tidak dirampas, direwangi rewangi singkong sendiri direwangi ditanya Ibrahim, itu siapa? Itu adik saya. Bukan istrimu, bukan. Kalau bilang istri dimin,
Tapi kalau bilang bukan, tidak dimin, bohong, dosa apa dosa, Bu? Hah? Dosa, Pak. Dosa. Bohong, dosa apa dosa? Tidak semua bohong itu dosa. Soalnya kalau nggak bohong, istrinya dimin, biar selamat. Demi menyelamatkan kebenaran, Nabi Ibrahim bohong. Lain dengan hubungan kita. Kalau hubungan kita mempertahankan kesalahan biar dianggap ya Pak ya Bu, pasti. Akhirnya Nabi Ibrahim yaitu diberi hadiah oleh Raja Mesir, yaitu gadis pingitan yang namanya Dewi Hajar. Lalu ini Dewi Hajar berarti istri yang keberapa, Bu? Kedua. Akhirnya melahirkan yang namanya Nabi Ismail. Itu bohong tapi tidak dilarang dalam agama. Kalau dalam segi lahir bohong itu kalau dosa bohong yang menyelamatkan kesalahan. Kalau bohong menyelamatkan kebenaran perkara yang hak demi selamat, jangan hancur, itu diperbolehkan. Tapi jangan untuk dalil apa-apa bohong, jangan. Itu satu, yaitu apa itu? Nabi Ibrahim bohong. Yang kedua, umpama itu sejarah tapi dalam Al-Quran, Pak, Bu, bukan sejarah Kancil Nyolong Timur, dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, membelai apa, Bu? Harta, betul lah, Pak. Belanya apa Miki? Si Domonan ibunya kok kali terus kenal? Umpama harta dirampok, umpama dibegal, umpama dihancurkan harta, itu dalam syariat, Pak Bu, kita dianjurkan yaitu membela. Umpama ditolong maling, dirampok, begal, dianjurkan dalam syariat kita disuruh bela harta yang halal dan thayyiban. Membela harta yang akan dicuri atau dihancurkan itu tidak dilarang dalam syariat, bahkan dianjurkan. Walaupun Pak Bu, kadang-kadang membelani harta, membelai suami istri
direwangi. Tahu umpama kasarane lah ya, perang ya. Itu seandainya mati belani harta sing halalan thayyiban atau belani suami istri, itu dianjurkan oleh syariat kita membela. Seandainya mati Pak Bu, kita semua mati dalam membela kebenaran, itu dijamin surga. Membela harta, membela suami istri, kalau direwangi tarung parang-parangan umpama tewas, mati syahid. Saya kata bohong. Saya kata Pak, syahid akhirat. Kalau syahid dunia contohnya, Kanjeng Nabi bersama sahabatnya pernah mendengar informasi bahwa Abu Sufyan sebelum masuk Islam ini, karena Abu Sufyan masuk Islam Pak Aden. Ketika Abu Sufyan membawa uang dan emas dari Madinah dibawa ke Mekah, informasinya didengar oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah siap-siap menghadang, akan dirampas oleh Rasulullah sama sahabat. Kira-kira merampas hartanya orang lain, ngerampok, begal, kira-kira boleh apa boleh Pak Bu? Boleh. Ada yang boleh, ada yang tidak. Makanya belajar ilmu itu penting. Karena Abu Sufyan bawa uang dan emas dari Madinah pulang ke Mekah, tujuannya itu untuk membeli alat perang yang tujuannya untuk membunuh orang Kafir. Abu Sufyan kafir. Sebalahnya Abu Sufyan itu lalu dihadang oleh Nabi dan sahabatnya, mau diminta lah ya saranunya dirampok, begal, dirampas, mau dirampas. Karena tujuannya nanti untuk merangi orang Islam, merampas, mencuri, mengambil badannya orang kafir yang tujuannya untuk menghancurkan orang Islam. Dalam agama itu diperbolehkan, tapi kalau seandainya merampas hartanya orang kafir, yang orang kafir itu tidak memerangi orang Islam, itu dilarang Pak Bu. Tapi kalau harta itu tujuannya untuk membunuh orang Islam, merampasnya itu diperbolehkan. Bahkan seandainya itu meninggal dalam percecokan di waktu merampas, ya itu walaupun merampas, tapi demi
keselamatan kaum itu dibolehkan bahwa bahkan yaitu matinya mati syahid apa tuh? Syahidun. Kalau syahidunnya sebagian ulama ada yang memerintahkan yaitu dimandikan, di solati, dikubur. Tapi sebagian ada yang mengatakan cukup pakai ules pakaian sebagian ya. Tapi mudah-mudahan semua benar namanya pendapat gitu ya. Jadi orang merampas harta orang kalau tujuannya itu untuk memerangi kaum muslimin diperboleh. Tapi kalau merampas harta orang tanpa dasar itu cuman untuk pribadinya sendiri, itu tidak boleh. Maka kalau kita hartanya dihancurkan oleh orang lain, boleh kita melawan. Karena harta itu kebutuhan sehari-hari, lagi pula halalan thayyiban. Tidak dilarang, Pak Bu. Umpama harta kita, umpama Pak Kadus, mata Kadus, nana padi, padinya meh panen lah. Ya Pak Gamin, umpama ini Pak umpama Gamin, punya bebek 100. Lalu bebeknya Pak Gamin ditaruh di sawahnya Pak Marmin. Kira-kira sabar apa sabar? Sabar apa sabar Pak? Sabar. Itu namanya sabar belum harus dibilangi. Soalnya kebutuhan lagi halalan thayyiban. Jangan kita biarkan. Ya gue, apa? Ya benar. Maka kadang-kadang ya syariat dengan umum itu pertengahan kan. Dalam umum kan seolah-olah jauh pun orang. Wong apa gue ngejorna, wong nyolong, wong merusak dijorna. Cara umum kan, tapi dalam syariat boleh ditentang, dilawan. Walaupun kalau mati, nanti matinya mati sah. Kalau mempertahankan apa tadi Bu? Sama suami istri. Walaupun ya ketone gelem merepet-merepetan ning asin lumayan. Kena kesambung. Maka kalau kita tahu adanya ilmu syariat itu tidak mudah menyalahkan orang lain. Walaupun Anda atau Banda itu harus kita bela. Kalau dirusak sama orang lain atau diambil oleh orang lain. Makanya kita diperintah sabar, tapi sabarnya jangan sabar gelonjong. Dulu belum tahun gelonjong, sekarang jadi tahun gelonjong. Maksudnya dibiarkan wis kono tong-tong nak ning atine mangkel.
daripada makan harus dibela, walaupun bela harta hukumnya diperbolehkan dalam syariat. Walaupun membela istri dan suami hukumnya dianjurkan oleh syariat. Jangan beronjong paku nerima budal percuma. Ada mudah-mudahnya ya, biar jangan jangkol ya, itu harus ditangani. Walaupun nampaknya secara lahir tidak baik, tapi dalam syariat baik. Itu menjaga harta, walaupun harta kebutuhan kepada orang hidup tanpa harta. Kira-kira hidupnya susah apa susah? Susah. Maka harta itu kan penting, tapi yang halalan, yang thayyiban itu harus kita pertahankan. Jangan biarkan. Dan tadi isbiru, wasobiru, warobitu, watakul, la'alakum tuflihun. Insya Allah agar sabar menurut syariat kita termasuk wong sing takwa Allah. Kalau takwa Allah manggone nang akhirat tuflihun apa tuflihun? Tuflihun untung. Makanya kalau kita hidup di dunia walaupun nampaknya sebagian salah, tapi dalam syariat insya Allah tidak salah. Soalnya tahu landasannya, tahu dasarnya. Yang menyalahkan biasanya yang tidak tahu dasarnya. Kalau tahu dasarnya, insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhir. Maka jangan lupa apa Bu? Kita semua hidup di dunia yaitu disuruh ibadah nggak cuma sholat, banyak amal ibadah, tapi yang pokok adalah sholat. Kadang-kadang sholatnya rajin, tapi kadang-kadang tingkah lakunya, akhlaknya kurang bagus, bahkan menyakiti orang lain. Ini kalau disakiti orang lain Pak Bu, kata Allah disakiti. Yang lebih baik itu boleh. Tadi seandainya kita disakiti, difitnah oleh orang lain, kita membalas boleh, tapi yang sedih jotos pisan boleh balas, tidak boleh. Maksudnya yang boleh jotos pisan, yang jotos pindo, yang jotos pindo. Tapi Pak Bu, kata Allah, wa man nafa wa aslaha wa ajruhu 'ala Allah. Wa man nafa, barang siapa orangnya yang memberi maaf,
marang kepada orang yang menyakiti. Wa aslaha lan gawe bagus. Buat baik ya kalian, berbuat baik terhadap orang yang menyakiti. Wa ajruhu Allah, pahalanya itu luar biasa di hadapan Allah. Kira-kira kalau ada orang ya menyusahkan kita, menyakiti kita memberi maaf, kira-kira apa bot? Abot. Wa aslaha lan bikin kebaikan kepada orang yang membuat penyakit, entah penyakit lahir, entah penyakit batin. Kalau penyakit kan ada dua maksudnya, lahir dan batin. Kalau penyakit batin, penyakit apa Bu? Penyakit kejaba itu penyakit yang dibawa oleh jin dan setan. Nampak apa nampak? Termasuk penyakit batin. Kadang-kadang orang ingin untung atau orang benci kepada orang yang banyak hartanya. Ini apa ini Pak Khalil? Anggere kali. Siapa? Makan sakti. Anggere kali makan banyak Pak Bu, orang yang semacam itu, yaitu bikin sakit hati dan juga sakit badan. Bisa sakit itu dibikin sakit hati, bisa sakit itu bikin sakit badan. Umpama siwai metu baik imigran apa jenenge Pak? Imigran dibawa ke dokter. Apa dokter? Bapak punya penyakit Bu, Bapak, Bu, enggak ada. Tapi sakit apa sakit? Sakit. Walaupun nggak nampak tapi sakit. Itu kadang-kadang sakit itu yang dibawa oleh makhluk halus. Namanya penyakit gaib. Ada apa ada Bu? Banyaklah di sini. Bagaimana ada? Ya, orang yang dibikin sakit lahir batin itu dalam Al-Quran. Wa man afa wa aslaha wa ajruhu ala Allah. Balas ya ulih ning sing lebih bagus. Awet karo awet bagus. Anggerana wong sing gawe penyakit antari bae antare pupu ayam. Eman apa eman? Lobak Mahmud eman. Pada bae. Ning nang Quran anggerana wong gawe lara digawe bagus diwai sedekah. Ya teman-teman. Ning nang dalam Quran angger dhewe gawe sakit Bu, nang wong sing ora seneng nerima, sabar, nerima. Ya balas uling sing ketimpa ning ora balas sampai lebih uling.
sabar terlebih pun ganjaran yang luar biasa agar kita semua mau sabar. Wah dulu lalu ganjarannya mengersana betul luar biasa nih abot. Kenapa ganjarannya abot? Ya padane umpama ana wong masjid dan nyembelih ayam bapaknya kamu masjid antar bukune loro biasa akeh disodakoi kira-kira mana ya soalnya ganjarannya akeh ambil ganjarannya sendiri orang mana sebab dari ganjaran akeh emanem ini angger bisa ya angger bisa ya akeh pangapura tur bagusi ini kok mau balas ya duul oleh ning sing setimpal orang nang lebih sekabat batas Bengger masalah apa jenane nerima kedoliman sekang mulia ya mulanya memang agama ya dianjurkan penting saling aweh pangapur insyaallah agar gelem ngapurani wis nanggung wong sing gelem ngapurani sabar Gusti Allah sing nanggung ya malah nang Quran dawuhna kon aja peryatin aja wedi kabeh sing nanggung Gusti Allah wong-wong kadang-kadang sirah lara baik ora leren-leren apa pada lara pada bingung dobati mana-mana mari-mari ya masa mantan kepriwe rasane ora sabar ini agak belum sabar insyaallah ditulungi karo Gusti bisa segala ganjaran ditulungi begalo insyaallah wong si ahli gawe fitnah gawe kesusahan kerusakan kuwe keterangan Quran karo hadis bakale diwae kesusahan karo Gusti cara nang agama Hindu ya hukum kadang-kadang mendunya wis dihukum apa maning mengakhir dihukum mulane nyong sampean usaha kena aja gampang gawe larane wong ni kuliah ni wong menungsa jere Kanjeng Nabi ya kullu bani Adam khotoun wa khairul khotoina at-tawab tiap-tiap kabeh anak putu Adam orang asing luput tentang kesalahan kabeh duweni kesalahan ning apik-apik wong duweni kesalahan kowe njaluk ngapura angger njaluk ngapura Pak Bu maring Gusti Allah utawa maring menungsa walaupun dosane sedosa langit umpama botake mateni wong nganti 100 wong umpama kan dosane gede kok salin mitnah wong pirang-pirang wong gelem tobat kabeh dosanya sing sapirang-pirangan yang banyak itu semua dihapus oleh Allah. Untung apa untung? Untung bagi orang yang mau bertobat. Tobat apik-apik wong tobat aja nang itu apa gede. Apik-apik wong tobat
Kowe jare Kanjeng Nabi. Kowe tobat di waktu muda. Karena umur tidak kadang mati bisa, kadang tua mati. Mulanya sebelum mati siap-siap tobat. Kalau tobat apapun kesalahannya, kalau sudah mendapat maghfirah dan rahmat dari Allah, jaminannya apa Pak? Surga. Yang dijamin surga oleh Allah bukan yang banyak ilmunya, Pak. Bukan yang banyak amalnya, tapi bukan dalam arti kita tidak ngaji atau tidak beramal, tapi yang dimasukkan surga oleh Allah adalah orang yang mendapat maghfirah dari Allah dan kasih sayang Allah. Walaupun Pak Bung amalnya sedikit, banyak keterangan dalam hadis orang kafir masuk Islam baru baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selekat mati. Ngerti Bu, selekat mati tiba-tiba kejeneng selekat mati. Tiba-tiba mati, belum sholat, belum puasa, belum sedekah, wis mati orang anak waktunya ngibadah, itu dijamin masuk surga. Walaupun amalnya sedikit tapi udah masuk tidak beramal karena lantaran buru-buru mati. Makanya kita semua sebelum mati, lantaran masih hidup saja, belum mati ya, kita semua diperintahkan nandur amal soleh kanggo sangu mati. Wesane bae. Mudah-mudahan yang walaupun sedikit apa sampai tenang, mudah-mudahan berkah dan manfaat amin Allahumma amin. Kabeh turunnya Mbak Mahmud sekeluarga jaluk ngapura mari bapak-bapak ibu-ibu lah umpama anak salame bapak-bapak ibu yang sekeluarga tiada ngapura. Mugi-mugi Gusti Allah paring maghfirah lan rahmat dhateng kita sedaya amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Mbah Mahmud yang telah memberi siraman kepada kita semua. Ibarat kita istilahnya tanaman yang sudah lama layu, begitu kita siram lagi yaitu kita semi kembali. Nah, itu harapan kami. Dan untuk kesimpulan pada Maidoh Hasanah hari ini yaitu kita untuk saling memaafkan dan juga untuk saling sabar menempuh perintah Allah, yaitu istilahnya bukan yang belonjong tadi. Nah, dalam arti kita harus bersabar penuh dengan tanggung jawab dan mudah-mudahan atas apa yang telah dijabarkan oleh Bapak tersebut bisa kita amalkan untuk sehari-hari amin Allahumma amin. Nah, jadi untuk selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Tengku Mursyidul Amin. Jadi untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin.
اللهم يسر علينا في الأمر كلها واستجاب توبتنا في الآخرة وسلمنا من آفة الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Tengku Mujib Amin yang telah berdoa untuk acara pada siang hari ini. Jadi untuk acara selanjutnya yaitu kita berjabat tangan, namun sebelumnya jadi kepada rekan-rekan atau pemuda untuk membersihkan mungkin sisa kopi atau snack-snack tersebut kita kumpulkan di luar, karena kita akan berjabat tangan keliling, yang perempuan pun keliling, yang laki pun nanti keliling. Jangan terus setiap tembok kita akan, jadi begitu kita keliling kenal langsung kemari aja terus biar semua tempatnya. Kalau semua disakti nanti kan kita pun nggak muat, dan nanti setelah berjabat tangan kita pun akan berteduh bersama atau makan bersama. Namun sebelum berjabat tangan kita mulai di sini, saya sebagai pembawa acara pada siang hari ini, apabila banyak kesalahan atau kekurangan dalam kami menyampaikan, jadi saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kami tutup, kami informasikan kembali. Jadi untuk kegiatan di TPA Darul Huda atau di Musola Darul Huda, kita akan berjalan kembali, yaitu mulai dari malam nanti, malam minggu, yaitu pengajian rutin muslimatan yang akan istilahnya akan dipimpin oleh ini belakang terus oleh Mbah Mahmud setiap malam minggu. Untuk selanjutnya yaitu untuk malam Rabu kita pun sudah mulai masuk kembali, yaitu mujahadah yang akan dipimpin oleh Gus Maskur Safi'i setiap malam Rabu. Kami mohon kepada para bapak khususnya masyarakat Kampung Payakumar, bila ada langkahnya yang sekiranya tidak ada keperluan yang mendadak, ya kami harapkan untuk ikut pengajian maupun mujahadah kegiatan di Musola Darul Huda. Jadi mungkin untuk malam Selasanya juga ada kegiatan di Masjid At-Taqwa, yaitu pengajian rutin malam Selasa. Kami mengharapkan kepada masyarakat Kampung Payakumar yaitu untuk menghadiri acara peringatan yaitu rutinan malam Selasa yang diisi oleh Bapak Tengku Sanglang Munawir. Nanti itu secara informasi. Untuk wali murid kami mohon masuk di TPA belajar aktif, yaitu mulai besok hari Minggu. Mungkin hari Minggu besok sudah mulai aktif belajar anak TPA Darul Huda. Mungkin sekian sekilas informasi. Jadi di sini saya ulangi lagi sebagai pembawa acara, apabila banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya akhiri wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami mohon pada Bang untuk duduk di samping sini. Ya, jadi dari awal ini Pak Presiden nanti terus beriringan kembali. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ja'al hada baladan aminah. Rabbi ja'al hada baladan aminah. Walau ya karim Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Taqabbal Allahu minkum minal wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Amin.